As-Zukhruf, perhiasan dari emas, Makkiyah, surah ke-43, 89 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat-sifat Al-Quran, Amim, demi kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu berada di dalam umul kitab Lauhul Mahfuz di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi, dan penuh hikmah. Apakah kami akan menahan turunnya Al-Quran dan mengabaikanmu, hanya karena kamu kaum yang melampaui batas? Betapa banyak nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Oleh karena itu, kami membinasakan orang-orang yang lebih kuat dari mereka kaum musyrik Quraisy, dan telah berlalu contoh kehancuran umat-umat terdahulu. Pengakuan kaum musyrik bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Yang menurunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dialah yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan dan menjadikan kapal laut untukmu serta hewan ternak untuk kamu tunggangi. Agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha Suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Ketidaksukaan kaum musyrik terhadap anak perempuan. Patutkah dia mengambil anak perempuan dari sebagian yang telah dia ciptakan dan memilihkan anak laki-laki untukmu? Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira tentang sesuatu kelahiran anak perempuan, yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya merah padam karena menahan sedih dan marah. Apakah patut menjadi anak Allah orang yang tumbuh dan berkembang, dengan tabiat selalu berhias diri, sedangkan dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran? Mereka menganggap para malaikat, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, berjenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Kelak kesaksian yang mereka karang sendiri itu, akan dituliskan dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Keingkaran kaum musyrik karena berpegang teguh pada tradisi lama. Mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga belaka. Apakah kami pernah memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh pada kitab itu? Bahkan, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka. Demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, Nabi Muhammad, ke suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mencontoh jejak mereka. Dia, pemberi peringatan, berkata, masihkah kamu mengikuti jejak nenek moyangmu, sekalipun aku membawa agama, yang lebih baik panduannya daripada apa yang kamu peroleh dari nenek moyangmu itu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tetap mengingkari kerasulanmu. Lalu kami membinasakan mereka. Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ibrahim berlepas diri dari sembahan ayahnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku. Sesungguhnya dia akan memberi petunjuk kepadaku. Dia, Ibrahim, menjadikannya kalimat tauhid, perkataan yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali kepadanya. Bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan nenek moyang mereka sampai kebenaran Al-Quran datang kepada mereka beserta seorang rasul yang memberi penjelasan. Ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami mengingkarinya. Rahmat kenabian yang hanya diketahui Allah. Mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah satu pembesar dari dua negeri ini, Makkah dan Taif? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Seandainya bukan karena kami tidak menghendaki manusia menjadi satu umat yang kufur, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dan tangga-tangga yang mereka naiki dari perak. Bagi rumah-rumah mereka kami buatkan pintu-pintu perak dan dipan-dipan tempat mereka bersandar. Kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan hidup dunia, sedangkan kenikmatan hidup akhirat di sisi Tuhanmu dikhususkan bagi orang-orang bertakwa. Pembiaran Allah terhadap setan yang menemani orang yang berpaling dari Al-Quran. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya. Maka, ia setan selalu menemaninya. Sesungguhnya mereka, setan-setan itu, benar-benar menghalangi mereka, manusia, dari jalan yang benar, sedangkan mereka, manusia yang sesat itu, mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga, apabila dia orang yang berpaling itu, datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Aduhai, sekiranya, jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat." Memang, setan itu, teman yang paling buruk bagi manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu orang yang berpaling dan setan adalah bersekutu dalam azab itu. Maka, apakah engkau Nabi Muhammad dapat menjadikan orang-orang yang tuli bisa mendengar kebenaran atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Maka, sungguh jika kami benar-benar mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, sesungguhnya kepada mereka kami akan tetap memberikan balasan. Atau, benar-benar kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Sesungguhnya kami maha berkuasa atas mereka. Maka, berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Sesungguhnya ia, Al-Quran, benar-benar merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Tanyakanlah, Nabi Muhammad kepada pengikut rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menjadikan selain Allah yang Maha Pengasih sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah? Kehancuran Firaun sebagai pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat mukjizat kami kepada Firaun dan para pemuka kaumnya. Dia, Musa, berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Ketika dia, Musa, datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat mukjizat kami, seketika itu mereka mentertawakannya. Tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia, mukjizat itu, lebih besar daripada mukjizat sebelumnya, dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka berkata, "Wahai penyihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk." Maka, ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu juga mereka ingkar janji. Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan bukankah sungai-sungai itu mengalir di bawah istana-istanaku? Apakah kamu tidak melihat? Bahkan, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini?" Musa, yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan maksud perkataannya. Maka, mengapa tidak dipakaikan kepadanya Musa gelang dari emas atau malaikat datang bersama dia mengiringinya? Maka, dia Firaun telah memengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka, ketika mereka telah membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka, kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian. Ajakan Nabi Isa agar kaumnya menyembah hanya kepada Allah. Ketika putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu, suku Quraisy, bersorak karenanya. Mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, kecuali dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami anugerahkan nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai pelajaran tanda kekuasaan kami bagi Bani Israel. Seandainya kami kehendaki, niscaya kami jadikan malaikat sebagai penggantimu di bumi secara turun-temurun. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata,
Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Golongan-golongan di antara mereka, Yahudi dan Nasrani, berselisih. Celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang sangat pedih kiamat. Tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu, kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kebahagiaan penghuni surga dan kesengsaraan penghuni neraka. Dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, kiamat dan tidak pula kamu bersedih. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu, dalam keadaan dibahagiakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata serta kamu kekal di dalamnya. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Untukmu di dalamnya surga, buah-buahan yang banyak yang sebagiannya kamu makan. Sesungguhnya para pendurhaka itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi mereka adalah orang-orang zalim terhadap dirinya. Mereka menyeru, wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Pengingkaran orang-orang Makkah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Sungguh, kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu. Bahkan, bukankah mereka telah merencanakan suatu tipu daya jahat? Sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, malaikat mencatat di sisi mereka. Bantahan Al-Quran tentang kepercayaan Tuhan mempunyai anak. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arasy, dari apa yang mereka sifatkan. Maka, biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan, dan bermain-main di dunia, sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maha berkah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Di sisi nyala ilmu tentang hari kiamat dan hanya kepada nyalah kamu dikembalikan. Sembahan-sembahan mereka selain Dia tidak bisa memberi syafaat pertolongan di akhirat, kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah. Maka, mengapa mereka bisa dipalingkan? Demi kebenaran ucapannya, Nabi Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka, berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasibnya yang buruk.